Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kemarin FIFA sudah memberikan keputusan akhirnya dan memutuskan untuk menolak appeal atau banding yang diajukan oleh FAM mengenai sanksi atau denda kepada FAM dan juga ketujuh pemain naturalisasi Malaysia. Masih ada satu jalan tersisa untuk bisa menyelamatkan sepak bola Malaysia, yaitu dengan membawa case ini kepada CAS. Berbagai reaksi dan respon ditunjukkan oleh rakyat Malaysia, khususnya para pecinta sepak bola Malaysia. Ada yang biasa saja karena sudah diwanti-wanti mereka bakal kalah gitu kan. Jadi biasa saja, udah siap-siap untuk kalah. Lalu ada yang kecewa karena tadinya berharap ini ada manis-manisnya gitu kan. Namun ada juga yang marah dan kesal karena selama ini mereka selalu diberikan harapan palsu. Namun yang paling menarik perhatian saya dan yang lain adalah reaksi atau respon yang ditunjukkan oleh FAM dan juga TMJ guys. FAM terkejut dengan keputusan FIFA yang menolak banding mereka guys. Di sisi lain ada TMJ yang juga tidak kalah terkejutnya dan menganggap keputusan ini, penolakan ini bermuatan politik. Terus terang guys, saya sebagai pengamat sepak bola baik di Indonesia maupun di Malaysia itu cukup dibuat bingung gitu dengan reaksi mereka ini, reaksi FAM dan juga TMJ ini guys. Saya terkejut dengan FAM yang terkejut dengan keputusan ini gitu, dengan penolakan banding ini gitu. Karena terus terang selama proses appeal ini berlangsung, kita tidak pernah diberi keyakinan, kita tidak pernah diyakinkan oleh FAM maupun yang lainnya bahwa case ini akan berbuah manis gitu. Mulai dari preskon yang gelagapan, yang menimbulkan banyak tanya dan juga keresahan. Lalu bermunculan dokumen-dokumen dari para pemain yang menunjukkan bahwa pemain ini tidak ada keturunan Malaysia gitu. Ya walaupun ada beberapa kode yang seolah menyeratkan bahwa ini semua akan berbuah manis, seperti foto keluarga pemain yang dipamerkan, lalu bendera dari para pemain ini yang sudah dirubah menjadi bendera Malaysia di situs Transfermarkt, lalu ada senyum TMJ yang seolah-olah memberikan sebuah kode gitu, walaupun mungkin ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan case ini, tapi bagi orang-orang yang percaya itu semua adalah tanda baik, tanda yang bagus, tanda yang positif gitu. Sebuah pertanda bagus lah gitu. Namun tetap aja keraguan itu masih besar berbanding optimisnya gitu guys. Karena kita ketahui bersama ya, TMJ sendiri yang bilang bahwa kemungkinan FIFA tidak akan merubah keputusannya. Dan inilah yang membuat saya aneh, saya merasa bingung dengan reaksi dan respon yang ditunjukkan oleh TMJ ini guys. Beliau beranggapan bahwa keputusan penolakan ini bermuatan politik ya. Padahal masih ingat di ingatan kita, beliau di preskon kemarin, di sidang media kemarin, yang masih baru-baru ini, beliau bilang bahwa kemungkinan besar FIFA tidak akan merubah keputusannya, sanksinya. Walaupun berubah mungkin ada keringanan sedikit gitu kan. Nah, beliau sudah memprediksi hal ini jauh-jauh hari gitu. Dan kita sebagai pendengar, sebagai yang menyaksikan, akhirnya kita pun menyesuaikan harapan kita gitu bahwa ya oke lah, ini semua tidak akan berubah gitu. Penolak banding tetap ditolak, sanksi tetap akan diturunkan, tidak ada yang berubah. Tapi ketika keputusan ini keluar dari FIFA, kok TMJ sendiri yang sangat terkejut gitu. Dan beliau menunjukkan respon yang sama ketika awal-awal FIFA menjatuhkan sanksi pertanggal 27 kemarin ya. Beliau langsung bersikap keras lah gitu terhadap keputusan FIFA ini. Padahal keputusan FIFA ini sesuai dengan apa yang beliau prediksi gitu. Saya tadinya menganggap beliau sudah tahu bahwa ini akan seperti ini gitu. Tapi ketika ini sudah keluar dan respon beliau seperti ini tuh menjadi sangat tanda tanya besar banget gitu buat kita. Apa ini sebenarnya gitu. Bingung aku guys.
Ya walaupun aku tahu ini semua bukan semudah atau sesimpel yang kita bayangkan ya. Ini bukan hanya tentang dokumen asli atau dokumen palsu dan sebagainya. Saya rasa masalahnya itu lebih dari itu semua, guys. Ya kita tahu di zaman kolonial dulu itu kan seseorang itu tidak peduli dia dilahirkan di mana, kapan tepatnya lahirnya itu. Mereka tidak terlalu concern ya tentang hal itu gitu. Bisa jadi seseorang lahir di Malaysia, lalu ketika beberapa tahun kemudian dia pulang ke negaranya, ke negara asal orang tuanya, dan di sana tercatat dia terlahir di negara dia, walaupun dia mungkin lahir di negara Malaysia, dan dia tidak mempedulikan hal itu gitu. Ya nggak masalah lah, mau lahir dimanapun, toh itu nggak berpengaruh juga gitu. Jadi memang dahulu mungkin tidak ada kewajiban itu harus akurat segala macam itu seperti itu memang terjadi gitu guys. Bahkan kakek nenek saya pun memang di zaman sekarang dia tidak tahu umur tepatnya itu berapa gitu, lahir kapan pun nggak tahu gitu guys. Itu terjadi juga di negara lain gitu, di era kolonialisme lah. Nah sekarang yang menjadi pertarungan antara FIFA dan juga FAM adalah bahwa FIFA memiliki bukti lahir si A. Misalkan si A ini lahir di B. Itu FIFA memiliki buktinya. Tertulis di situ, di dokumen. Akan tetapi FAM memiliki bukti sekunder. Bukti sekunder bahwa si A ini pernah lahir di Malaysia. Semisal, mungkin si A ini pernah terdaftar gitu kan, tercatat sebagai warga di salah satu negeri di Malaysia. Atau mungkin si A ini memiliki license gitu misalkan ya, license mengemudi gitu yang pernah dibuat di salah satu negeri di Malaysia ini. Ini bukti-bukti sekunder ini walaupun mungkin tidak sekuat yang dimiliki FIFA, ini mungkin nanti kuat-kuatnya ini dicas mungkin ya, lebih kuat yang mana gitu buktinya gitu. Nah mungkin yang ingin diperbaiki oleh FAM bahwa ini semua bukan tentang forgery atau falsification, ini bukan tentang pemalsuan dokumen gitu. Tidak ada niatan ke sana gitu. Ini bisa jadi adalah kesalahan yang dibuat oleh FAM mungkin, bahwa hal ini sebenarnya tidak cukup kuat untuk bisa atau mungkin tidak eligible untuk menjadi pemain yang mewakili negara Malaysia ini gitu ya. Jadi kan kalau memang ini tentang pemalsuan dokumen, harusnya FAM itu memberikan dokumen semisal nih guys ya, dia membuat dokumennya itu dibuat seolah-olah dari tahun 1920-an gitu kan. Ada stempelnya yang seolah-olah seperti zaman dulu, gaya tulisnya, terus kertasnya juga dibuat seolah-olah seperti zaman dulu. Nah, itu baru falsification, itu baru forgery gitu kan, itu pemalsuan. Tapi ini enggak gitu, enggak sama sekali gitu. Mereka membuat satu dokumen pernyataan gitu kan dari JPN mungkin yang menyatakan dengan dokumen sekunder yang ada si A ini pernah lahir di Malaysia. Mungkin seperti itu guys. Ini yang beberapa saya coba tangkap guys ya. Jadi apa yang memang selama ini jadi perbincangan-perbincangan di media sosial gitu guys. Bisa jadi kalau seperti itu, bisa jadi nanti si pemain bisa dikurangi hukumannya, denda dari FIM juga bisa dikurangi gitu guys. Tapi apakah itu sesuai, apakah itu worth it dengan apa yang sudah dikeluarkan misalkan guys ya, ke kas itu kan, CAS itu kan dia butuh biaya juga gitu. Nah, nanti biayanya apakah lebih besar dari dendanya atau kan sesuai seperti apa perhitungannya? Ya kalau sama aja misalkan pengeluaran uangnya dan segala macam ya lebih baik jangan lah gitu. Tapi siapa tahu mungkin ada bukti kuat juga gitu yang memang dimiliki FAM dan FAM yakin bahwa mereka akan menang di CAS gitu. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.